Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Satelit TV semuanya, jumpa lagi bersama Norika Rahayu di program Pojok Kampus. Dan sekarang kita bersama dengan program studi S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini sudah bersama dengan kita Kaprodi dari S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Bapak Suparman. Selamat pagi Pak Suparman. Selamat pagi Mbak Norika. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sudah siap ya Pak ya? Ya. Kita mau cari tahu mendalam mengenai program studi farmasi ini ya Pak ya. Nah, seperti yang kita semua tahu dan Norika juga familiarnya nih ya Pak, farmasi itu berkaitan dengan obat-obatan. Ya, Nah, betul. sebenarnya ini program studi farmasi itu seperti apa sih Pak? Ya, program studi sarjana farmasi ya Mbak Norika ya. Jadi di farmasi itu kan di Fakultas Farmasi UMP itu ada 3 prodi sebenarnya. Satu program studi sarjana farmasi, kemudian program studi pendidikan apoteker, dan program studi magister farmasi. Ya. S2-nya? Ya, betul. Jadi kalau di program studi sarjana farmasi itu kita menyiapkan sarjana farmasi yang nantinya bisa lanjut ke program studi profesi apoteker. Ya, atau kalau tidak lanjut ya bisa bekerja di industri atau di tempat lain bisa. Ya. Oke, begitu. Nah, di tengah isu yang marak ya Pak ya di dunia kesehatan, sebetulnya program studi farmasi ini nih masih punya mengambil peran yang penting nggak sih Pak? Ya, saya kira masih ya. Juga kebutuhan apoteker di Indonesia itu masih sangat besar. Jadi kalau idealnya itu pelayanan apoteker itu ya 1 apoteker itu rasio ya dengan penduduk itu ya 0,8 sampai 1 banding 1000. Ya. Tapi sekarang ini ya masih 1 banding 2000 lebih. Artinya masih butuh ratusan ribu apoteker lagi. Jadi sebenarnya kebutuhan di masyarakat itu sebenarnya masih sangat ya, banyak. masih banyak. Oke. Nah, Norika kan mengerti banyak. Ternyata di Purwokerto tuh program studi farmasi itu banyak sekali ya Pak ya. Nah, apa sih yang membedakan program studi farmasi di UMP dengan di universitas yang lainnya Pak? Ya, yang pertama ya, di UMP ini kan institusi Muhammadiyah ya. Jadi kita pasti akan menanamkan nilai-nilai Islami di situ ya. Ya, jadi unggul, modern, Islami slogan kita kan gitu. Jadi mahasiswa sejak semester pertama itu juga sudah mendapatkan nilai-nilai keislaman gitu ya. Ada mentoring, nanti ada kemuhammadiyahan, nanti ada al-Islam dan sebagainya. Ya, jadi masalah integritas di kami ya sangat ketat gitu. Kalau di mahasiswa di UMP itu nyontek ketahuan ya jelas gitu pasti. Okay. Integritas, jadi kita bisa menjamin kalau lulusan kita punya integritas. Ya. Oke, berarti nggak ada pengampunan ya Pak untuk kegiatan yang mencoreng integritas ya Pak ya. Oke, nah dari segi nilai yang diterapkan ini dalam bentuk apa sih Pak kegiatannya yang untuk menanamkan nilai-nilai ini? Ya, yang pertama tadi ya sudah saya sampaikan. Jadi tadi kegiatan mentoring, kemudian ya kegiatan al-Islam yang lain ya. Itu juga ada di mata kuliah, juga ada di luar perkuliahan. Kemudian di praktikum juga ya, kita tanamkan bahwa keterlambatan itu maksimal 5 menit kalau di praktikum. Ya, dan semua disiplin Pak? Ya, disiplin. Kemudian
apa ya, kerja keras juga ya. Ya kerja keras, karena kalau kuliah di farmasi itu ya praktikum itu rata-rata ya 1 minggu itu 3 sampai 5. Oh, Jadi full. sering ya Pak ya. Iya, jadi 1 semester kan mereka praktikumnya itu ada tadi ya 3 sampai 5 mata praktikum. Kalau di semester awal ada 2 ya. Ya, jadi ya mereka itu harus praktikum, menyiapkan laporan, laporan sementara, laporan akhir. Jadi ya sebenarnya itu yang kita tanamkan, artinya itu ya apa ya? Biar mahasiswa itu terdidik untuk disiplin waktu, kerja keras, plus tadi integritas tadi. Oke, luar biasa sekali. Lalu selain praktikum tadi, bentuk pembelajaran di farmasi UMP ini seperti apa Pak? Oke, kalau pembelajaran kita macam-macam ya. Jadi yang pertama pasti perkuliahan klasik, kelas gitu ya, Ceramah. ya klasikal gitu, kelas gitu, ceramah ya, diskusi ceramah. Kemudian ada juga praktikum ya. Praktikum jelas tadi sudah saya sampaikan, praktikum ya mereka harus di lab, bekerja di lab, mempersiapkan segalanya gitu ya. Kemudian juga PBL. PBL itu problem based learning ya, atau ya kita buat mereka itu kelompok kecil-kecil diskusi ya, diskusi kecil-kecil, dosen hanya sebagai tutor, mereka mendiskusikan masalah tertentu ya. Jadi mereka akan terpisu untuk ngomong ya. Jadi penilaiannya ya keaktifan mereka. Jadi apoteker sekarang tidak zamannya lagi di belakang. Tapi mereka harus bisa ngomong gitu ya, bisa menyampaikan gitu. Nah, yang menarik bagi Norika ini tadi praktikumnya dan juga PBL-nya. Nah, dalam praktikum ini apa sih yang dipraktekkan, Pak? Ya, kalau yang dipraktekkan ya tentu mulai dari kalau di farmasi itu pasti dari pembuatan ya. Mereka harus bisa membuat ya. Pembuatan, kemudian pengelolaan, juga pelayanan. Jadi pembuatan ya tentu misal di teknologi sediaan padat praktikum ya, mereka membuat tablet, gimana membuat tablet, memformulasikan, bagaimana kontrol kualitasnya gitu. Ya, itu di pembuatan ya. Kemudian di pengelolaan berarti kan ya seperti ada praktikum farmasi komunitas. Farmasi komunitas itu berarti ya pengelolaan juga pelayanan. Mereka di apotek gitu ya, di apotek. Oke, jadi tidak terbatas mereka itu tuh bikin obat tok ya Pak, tapi juga bagaimana mereka kalau terjun langsung di apotek. Betul, karena kita juga ada praktikum KIE namanya, komunikasi, informasi, dan edukasi. Nah, ini menarik banget, mungkin nanti kita bahas di segmen selanjutnya pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pojok Kampus. Pemirsa Satelit TV, jumpa lagi bersama Norika Rahayu di program Pojok Kampus bersama program studi S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pak Suparman, tadi di awal disebutkan bahwa ada yang namanya praktek namanya KII, betul? Ya, betul. Nah, di praktek ini seperti apa sih Pak? Ya, jadi mereka mahasiswa itu dilatih komunikasi, baik itu komunikasi kepada pasien, komunikasi dengan tenaga kesehatan yang lain. Itu mereka dilatih, artinya kalau berkomunikasi dengan pasien itu seperti ini loh. Ya, artinya gimana kita menggali informasi dari pasien itu ya seperti ini. Kalau kita memberikan obat itu harusnya informasi yang lengkap itu seperti ini. Ya, itu kan hal-hal yang tidak bisa tergantikan oleh teknologi informasi ya. Betul. Itu harus dilakukan oleh orang kalau seperti itu. Ya, jadi gimana kita misalkan ada pasien orang kampung gitu ya, terus kita memberikan informasi biar obat nanti yang diminum itu benar gitu ya. Dan informasi dari pasien itu tergali semua, itu butuh
skill yang harus dipelajari. Nah, ini Norika setuju sih Pak, karena setiap orang kan pendekatannya beda ya Pak ya, Ya, dalam berkomunikasi. Nah, dalam praktek-praktek yang tadi Bapak sebutkan, sejauh mana pihak kampus tuh memfasilitasi mahasiswa farmasi Pak? ya, jadi kalau untuk praktikum ya makanya kalau di farmasi UMP itu kan kita kuota mahasiswa kita batasi ya, ya karena apa ya lab kita itu ya segitu gitu untuk fasilitas lab itu kan penting gitu, artinya itu nggak bisa kita tinggalkan praktikum itu ya. Ya jadi support kita ya dari UNIP, dari fakultas itu ya sangat besar gitu untuk mempersiapkan lab ya. Kita punya banyak lab ya, termasuk lab KIE ya. Lab KIE kita punya, jadi mahasiswa tidak mempraktekkan komunikasi, terus nanti dilihat dari ada kaca yang nggak kelihatan gitu ya. Jadi nanti ada dosen dipantau di sebaliknya luarnya gitu. gitu. Ya, Begitu. Nah, tadi kan laboratorium KII itu Pak. Nah, kalau laboratorium yang Norika sering lihat di internet yang bikin obat-obatan gitu, itu ada nggak Pak? Ada, pasti ada. Itu namanya laboratorium apa Pak? Ya, jadi kita punya banyak lab ya. Karena bahkan kalau Mbak Norika masuk ke farmasi, gedung kuliah kita itu lebih kecil daripada gedung labnya. Oh iya? Kita punya gedung 3 lantai itu full lab Lab ya. semuanya. Ya, jadi mulai lab, ada lab yang mulai ilmu-ilmu dasar ya, lab kimia organik, lab kimia analisis, kemudian ada lab teknologi farmasi, ini untuk membuat sediaan dan sebagainya. Ada lab biologi farmasi, ini salah satu keunggulan kita ya, farmasi bahan alam. Kemudian ada lab farmakologi, ya. Kemudian ada lagi lab compounding and dispensing, jadi gimana kita meracik, ya ini tadi yang ditanyakan Mbak Norika. Ya, kemudian ada lab-lab yang terkait penelitian ya, ada lab penelitian, ini khusus untuk penelitian mahasiswa. Karena kadang kalau di lab tadi yang saya sebutkan tadi kan itu untuk praktikum juga. Jadi kalau mahasiswa penelitian kan mungkin terganggu ya. Maka kita punya lab khusus penelitian. Di situ kita investasi instrumen juga sangat banyak ya. Kemudian fasilitas tentu ya. Ya. Kemudian kita juga ada lab kanker and stem cell ya. Ini yang lumayan mutakhir ya. Itu kemudian ada mikrobiologi juga ya, tentu ya. Ya, karena farmasi hubungannya dengan kesehatan semuanya, semuanya ya Pak ya. Ternyata cukup komplit juga di lab di program studi S1 Farmasi UMP ini. Lalu Pak, pasti selain lab yang mendukung mahasiswa untuk berkembang kan dosen-dosennya. Nah, dari segi dosen sejauh mana sih Pak kiprah para dosen di dunia kesehatan? Ya, oke. Yang pertama sebelum kiprah ya, dosen kita itu karena Fakultas Farmasi UMP itu didirikan dulu oleh beberapa dosen dan alumni UGM ya. Jadi latar belakang pendidikannya itu ya hampir kebanyakan S1-nya dulu di UGM ya. Itu. Kemudian setelah itu ya kita lengkapi dengan alumni tempat lain ya, sehingga lebih berwarna gitu ya. Kemudian kiprah dosennya ya banyak, mungkin di IAI ya, di organisasi profesi, kemudian di Departemen Kesehatan ya, ada Pak Prof Didik ya. Prof Didik itu kan wakil ketua Kolegium Nasional ya. Itu salah satu kiprah dosen farmasi UMP juga gitu. Jadi banyak selain di organisasi profesi juga di organisasi keilmuan ya. Itu banyak dosen-dosen kita yang terlibat. Baik, ternyata kiprahnya juga sudah melanglang buana ya Pak ya. Nah, dari segi dosen dan juga lab sudah sangat memadai. Lalu kan penunjang pembelajaran kan juga sekarang ada tambahan teknologi. Nah, sejauh mana mahasiswa ini dibekali dengan pengetahuan teknologi dan relevansinya dengan program studi farmasi ini Pak? Ya betul sekali. Jadi zaman sekarang ya kita tidak lepas dari teknologi informasi ya. Ya jadi
Ya mahasiswa pasti kita bekali itu. Ada mata kuliah yang kurikulum baru nih 2025 ini ada manajemen informatika. Ya. Oke. Jadi ya kita bekali itu. Selain itu juga kokurikuler ya. Kita adakan kokurikuler terkait terkait penggunaan teknologi informasi maksudnya gitu ya. Jadi ya untuk membekali mereka gitu. Penggunaan AI juga kita kita workshopkan biasanya ya. Jadi mana yang etis, mana yang tidak etis ya. Misal tugas mengerjakan dengan AI ya, asal di submit atau proposal skripsi dibuat dengan AI itu kan hal-hal yang ya AI itu untuk membantu memfokuskan penelitian jadi lebih fokus gitu. Jadi ya kita ajarkan di situ sehingga mahasiswa kita tadi bisa menggunakan AI dengan bijak gitu ya. Jadi tidak salah langkah gitu. Baik, mengenai tentang AI kayaknya di segmen selanjutnya kita bakalan bahas apakah AI ini jadi hal yang bakalan menutup profesi ini atau tidak ya Pak ya. Kayak ini seru banget, tapi nanti kita bakalan bahas di segmen selanjutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pojok Kampus. Kembali lagi bersama Norika Rahayu di program Pojok Kampus bersama Universitas Muhammadiyah Purwokerto program studi S1 Farmasi. Pak Suparman tadi setelah disebutkan bahwa ada workshop mengenai AI agar mahasiswa itu tuh bisa bijak menggunakan AI. Nah, lalu adakah aspek-aspek yang sekiranya tidak bisa digantikan oleh AI mengenai dengan profesi yang berkaitan dengan farmasi ini, Pak? Iya betul. Jadi tadi kalau profesi apoteker itu kan tentu berhubungan dengan pasien ya nantinya ya, salah satu aspeknya ya, tidak hanya membuat saja ya, tapi juga kalau membuat mungkin bisa digantikan dengan robot juga ya Mbak Norika ya. Tapi kalau tadi saya sebut di awal tadi ya, komunikasi informasi ke pasien, gimana kita merekam, kita mensosialisasi ya betul, membuat pasien itu ngomong semuanya gitu ya, data yang menarik data dari pasien itu kan butuh skill manusia saya kira ya. Tadi saya gambarkan kalau pasien kita itu orang desa yang tidak berpendidikan dan sebagainya, kan tentu dengan harus kita sesuaikan bahasanya kan. Betul sekali. Ya, itu yang tidak akan tergantikan oleh AI ya. AI. Makanya di kami kelas-kelas PBL ya, tadi yang saya sampaikan tadi, kemudian keterampilan komunikasi, edukasi itu ya kita ajarkan sehingga nanti hal-hal itu yang tidak akan tergantikan oleh AI. Gitu. Oke. Nah, selain fasilitas kelas, lab dan juga teknologi yang diberikan oleh kampus, sejauh mana sih Pak UMP ini memfasilitasi para mahasiswanya untuk mereka itu berkiprah di luar kampus? Oke ya. Jadi mahasiswa kita ya saat ini ya untuk berkiprah di luar kampus ya kita encourage gitu ya. Jadi sebagai contoh ini ada beberapa mahasiswa itu kan untuk kegiatan di luar kampus, misalkan ada kegiatan PPK Ormawa gitu ya, yang didanai oleh Dikti ya kita encourage. Kalau mereka dapat pendanaan itu bisa dikonversi ke mata kuliah. Ya. Kemudian exchange ke luar negeri ya, biasanya kita ke Malaysia atau ke Thailand, ada ke Taiwan, itu bisa dikonversi ke nilai mata kuliah ya, seperti itu. Jadi artinya ya kegiatan di luar itu kita dorong mereka untuk ya, karena ya tidak bisa farmasi hanya di lab. Betul. Ya di kampus saja, mereka harus melihat dunia luar gitu. Ya, kalau bisa ya sampai ke ujung dunia gitu, biar pikiran mereka terbuka ya. Betul sekali. Ya di kelas saja ya Pak ya. Nah, lalu apa ya Pak ya?
bagaimana tadi kan sudah disebutkan kiprah internasional dan juga nasionalnya. Ke Thailand, ke Vietnam seperti itu tuh mereka tuh eh, ngapain aja sih Pak? Iya, yang pertama biasanya kita exchange ya. Exchange itu ya mereka sit in di sana ya untuk perkuliahan atau praktek di sana ya. Jadi praktek misalkan kalau ke yang rutin tiap tahun itu ke UCSI ya di Malaysia itu mereka praktek di farmasi komunitas. Ya. Oh, oke. Ya di mereka kan Fakultas Farmasi UCSI kan mereka punya fasilitas untuk ya apotek ataupun rumah sakit ya kita kirim ke mereka untuk praktek di sana ya dapat ilmu selain dapat ilmu apa Kelas. terkait farmasi komunitas ya walaupun itu bisa kita pelajari di sini ya tapi kalau kita kirim ke sana mereka kan bisa pikirannya lebih terbuka loh. Ah, iya. Oh ternyata ada sisi lain di dunia ini gitu ada tempat lain bukan hanya di Bener-bener. Purwokerto kan gitu. Bukan hanya di Indonesia juga, Ya. tapi disesuaikan juga pemikirannya jadi pemikiran yang lebih global gitu ya Pak? Iya betul. Oke. Nah, lalu selain partisipasi mahasiswa di internasional sebagai mahasiswa pertukaran pelajar begitu ya Pak. Nah, mahasiswa-mahasiswa UMP di farmasi ini nih dilibatkan nggak sih Pak dalam riset ataupun kegiatan ilmiah yang lainnya? Kalau ada itu bagaimana Pak? Ya pasti ya. Jadi dosen kami kan banyak ya yang punya penelitian ya hibah dari Dikti, dari BRIN gitu ya. Nah ini kan yang pasti yang mengerjakan kan nggak mungkin dosennya nge-lab sendiri ya. Iya benar-benar. Dosen pasti untuk nge-lab sendiri itu waktunya ya Terbatas ya Pak ya. terbatas gitu. Walaupun ya kita tetap masuk lab juga gitu ya. Tapi itu mahasiswa yang pasti yang mengerjakan. Ya, jadi hampir setiap proyek dosen, penelitian dosen itu yang mengerjakan mahasiswa. Mahasiswanya. Ya dalam satu penelitian bisa 5 mahasiswa atau bahkan lebih gitu, tergantung skop penelitiannya dosen gitu. Ya, sehingga ya dosen dapat apa ya data. Ya, sekaligus kita mengajarkan ke mahasiswa gitu. Begitu. Baik. Lalu pasti kan ada kerjasama yang dijalin oleh kampus dengan pihak atau instansi lain. Ada nggak sih Pak? Iya tadi kita nggak bisa berdiri sendiri ya kalau Fakultas Farmasi itu ya pasti kita harus bekerja sama dengan semua pihak ya mulai dari dinas kesehatan, tentu dinas kesehatan, puskesmas dan sebagainya ya. Kemudian rumah sakit karena kita butuh tempat praktek juga di rumah sakit, di dinas kesehatan, di apotek. Kemudian kita kerjasama dengan industri farmasi. Ini kita banyak sekali ya industri farmasi baik yang industri obat konvensional ataupun industri obat tradisional. Juga kita kerjasama dengan lembaga penelitian ya, dengan BRIN, dengan lembaga penelitian di luar negeri juga. Juga kita kerjasama dengan universitas di Indonesia, juga di luar negeri ya, karena ya kita bisa kerjasama dalam pendidikan, juga kerjasama dalam kolaborasi dalam penelitian, kolaborasi dalam publikasi. Ya, artinya kita enggak bisa terus berdiri sendiri. Pasti kita punya kerjasama ratusan ya kalau dilihat portofolionya dilihat pasti banyak sekali ya Pak ya. Oke, ternyata banyak sekali kerjasama yang sudah dijalin yang mana ini menandakan suatu hubungan yang baik antara dunia pendidikan dan juga industri yang secara langsung ya Pak ya, dan juga di kancah penelitian. Nah, nanti kita bakalan bahas juga partisipasinya dalam pengabdian di masyarakat pasti akan ada ya. Jadi untuk pemirsa Satelit TV jangan kemana-mana, tetap di Pojok Kampus. Kembali lagi bersama Norika Rahayu di program Pojok Kampus bersama Universitas Muhammadiyah Purwokerto, program studi S1 Farmasi bersama Bapak Suparman.
Pak, tadi dibahas banyak sekali kerjasama yang dijalin ya Pak ya. Nah, kerjasama-kerjasama ini tuh memiliki signifikansi atau menyumbangkan signifikan nggak sih Pak pada kualitas mahasiswa? Iya, tentu, tentu, pasti itu. Ya artinya gini, kita tidak tadi saya sampaikan kita tidak bisa berdiri sendiri. Artinya tempat praktek pasti kan ya, itu tidak bisa mahasiswa tidak mungkin tidak praktek di luar kampus kan ya pasti. Misal praktek di rumah sakit, tentu kan pasti harus keluar kampus ya. Praktek di dinas kesehatan, tentu ke dinas kesehatan. Ya. Dan mereka di apotek juga ya, apotek kita menggunakan hampir banyak sekali apotek di Banyumas maupun di luar Banyumas ya. Oke. Mereka kan ya apotekernya ya kita apa ya, kita pilih ya yang pasti yang mumpuni bisa jadi perseptor untuk membimbing mahasiswa ya, mahasiswa kita gitu. Artinya itu sangat signifikan dampaknya ke mahasiswa. Ya. Oke, baik. Selain dari kegiatan-kegiatan yang di dalam instansi itu, adakah kegiatan yang sekiranya bisa berdampak pada masyarakat atau namanya pengabdian masyarakat itu, Ya, Pak? betul ya. Jadi dosen kan setiap semester harus punya pengabdian ya. Oh, Ya. gitu. Baik, dan setiap pengabdian kita juga melibatkan mahasiswa. Bahkan kalau kita ke luar negeri ya, kita juga sempatkan mengadakan pengabdian. Oh, begitu. Ya, misal kita ke mana ya, ke Thailand misalkan, ke Bangkok gitu. Ya kita kumpulkan orang-orang Indonesia di sana, kemudian apa ya mahasiswa yang di sana, kemudian mereka apa sih kebutuhan mereka terkait masalah obat. Kalau di luar negeri kan mungkin beberapa mahasiswa tidak tercover asuransi ya, sehingga mereka bisa, oh gimana kalau sakit seperti ini, swamedikasinya, pengobatan sendirinya itu bagaimana gitu. Kalau saya sudah punya obat seperti nyimpannya gimana ya, kita adakan pengabdian di situ gitu. Sehingga kita apa ya, ya kita sebisa mungkin bermanfaat bagi Sekitarnya. masyarakat ya, sekitarnya pasti ya. Ya, kita juga punya desa binaan ya, yang itu tempat pengabdian kita gitu. Ya, Luar biasa sekali. Oke, nah lanjut nih Pak, ketika mahasiswa udah mau lulus begitu ya Pak. Kompetensi seperti apa sih Pak yang diharapkan lulusan-lulusan itu punya? Ya, kalau kompetensi apoteker Indonesia kan sebenarnya sudah apa ya, di APTFI ya, Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia itu ya sudah sudah diuraikan di situ ya. Oke. Ya sehingga kita ya mengacu ke sana gitu. Kompetensi apoteker itu apa saja. Ya kita ya mengikuti itu gitu. Selain kita tambahkan ya kompetensi-kompetensi ya lokal kita, kearifan lokal. Misalkan terkait tadi obat bahan alam. Ya, itu ya kita beri porsinya mungkin lebih dari yang lain gitu ya. Oke. Nah, ini Nurika cukup menarik nih. Ternyata obat-obatannya nggak cuma obat-obatan kimiawi ya Pak ya, ternyata juga dari tanaman-tanaman gitu. Berarti kayak jahe, kunyit, Iya, begitu-begitu betul. diolah jadi obat seperti itu Pak? Iya, betul. Oh, oke. Nah, lalu mengenai profesi para lulusan nih Pak, mereka-mereka ini yang setelah lulus dari farmasi ini tuh ngapain aja sih Pak pekerjaannya atau karir yang mereka pilih seperti itu? Oke, ya selama ini ya melihat apa survei dari kan kita juga biasanya melakukan survei ya, tracer study gitu ya. Jadi lulusan kita itu sebenarnya seperti apa sih gitu. Kemudian dari apa ya, yang stakeholder ya, yang tempat bekerja lulusan kita itu kekurangan kelebihannya itu apa sih ya, kita lakukan itu terus gitu. Ya sangat beragam mereka kerjanya. Jadi mulai dari apa apoteker pengelola apotek, baik apoteknya sendiri atau apa apotek orang lain,
kemudian di rumah sakit, ada di Puskesmas, DKK banyak juga. Kemudian ini berarti PNS ya. Ada juga yang di industri farmasi, ya, industri farmasi kita tersebar sampai mulai dari timur sampai mungkin mana ya, yang barat, Sanbe itu banyak alumni kita juga. Oh, keren banget. Itu berarti di perusahaan-perusahaan itu tersebar ya Pak ya? Iya. Oh, oke Ya, oke oke. jadi ya bahkan ada juga yang salah satu universitas negeri ya, yang universitas besar lah, itu ada alumni kita yang jadi dosen di sana. Luar biasa Ya. sekali. Jadi banyak, ya, jadi mulai ibu rumah tangga juga ada ya, pasti gitu. Betul. Ya, jadi sangat beragam. Jadi ya alumni kita sangat banyak. Ya alumni itu cukup membantu. Artinya apa ya? Mereka kalau misalkan saya alumni UMP ya, terus saya bekerja di misalkanlah di suatu perusahaan gitu. Kalau saya mau nyari pekerja ya, tentu saya akan percaya ke adik kelas ya. Saya akan percaya setelah ada adik kelas terus saya tes, oh ya kiranya cocok kan, pasti saya akan oh ya. Gitu kan, walaupun pasti tetap akan membutuhkan profesionalisme ya. Baik. Pasti akan ada preference ke situ gitu. Perusahaan pun kalau misalkan mahasiswa yang bekerja di suatu perusahaan tersebut kinerjanya baik, pasti kan juga ikutan mengambil selanjutnya dari universitas tersebut. Betul, ya Pak betul, ya. betul. Oke. Nah, lalu Pak, untuk dari skop karir ya Pak ya, apakah terbatas hanya jadi apoteker saja Pak, mereka ini? Ya, kalau apoteker pasti cita-citanya yang utama ya jadi apoteker ya, karena dokter kuliah di kedokteran pasti jadi dokter farmasi ya, jadi apoteker gitu ya. Ya, tapi profesi lain apa ada ya, ada ya pasti ya, pasti. Misal di lab klinik itu kan sebenarnya tidak harus apoteker yang di situ, tapi apoteker juga bisa sebagai penanggung jawab di situ gitu, atau sebagai analis ya. Ya bahasanya bukan analis ya, kalau analis itu D3 analis mungkin ya, tapi ya mirip bekerja kayak analis karena kita bekali mahasiswa untuk melakukan itu gitu. Seperti itu ya ternyata. Nggak terbatas di profesi apoteker ya Pak ya. Nah, oke. Nah, di dunia profesi yang menurut Norika ini sedang banyak pergolakan juga ya Pak ya, tentang lapangan pekerjaan dan sebagainya nih. Bagaimana sih Pak UMP ini, program studi farmasi ini membekali para mahasiswanya dengan kompetensi yang ibaratnya biar bisa mereka ini tuh berjuang di dunia kerja atau di dunia profesi? Ya. Jadi yang pertama ke kurikulum ya. Kurikulum kita itu selalu upgrade ya. Kita update setiap 5 tahun itu pasti kita ada perubahan kurikulum. Kita sesuaikan dengan satu kebutuhan ya, kebutuhan stakeholder, kemudian kemajuan ya, kemajuan zaman. Ya. Di luar sana itu seperti apa? Ya. Jangan sampai di luar sana sudah upgrade jauh, tapi kita masih ya, di situ-situ saja. Ya, dan kita sesuaikan gitu, sehingga mahasiswa itu dapat bekal yang match dengan ketika dia lulus, terus di masyarakat itu seperti apa gitu, sehingga mereka lulus siap kerja. Ya, siap kerja atau siap berwirausaha ya. Tentu tidak harus bekerja dalam arti ya bekerja ke suatu perusahaan atau ke orang ya, tapi ya mereka siap juga berwirausaha, karena kewirausahaan itu kita ada di mata kuliah kita gitu. Kita ada kewirausahaan Islami ya, kalau di kurikulum kami gitu. Oke, ternyata dipersiapkan dengan matang juga para mahasiswanya. Nah, pasti pemirsa di rumah juga sudah penasaran bagaimana sih caranya bergabung bersama program studi S1 Farmasi ini. Jadi, jangan kemana-mana, Pak Suparman bakalan menjelaskan lagi untuk para pemirsa yang penasaran. Jangan kemana-mana, tetap di Pojok Kampus.
pemirsa Satelit TV, masih bersama dengan Norika Rahayu di program Pojok Kampus. Dan Norika yakin banyak sekali dari pemirsa yang penasaran bagaimana sih caranya untuk bergabung di farmasi UMP ini. Nah, sebelumnya nih Pak, orang-orang yang seperti apa sih Pak, atau siswa-siswa yang seperti apa sih Pak yang cocok untuk belajar ilmu farmasi ini? Ya, oke. Yang pertama, ya calon mahasiswa itu harus punya minat dulu ya untuk belajar farmasi ya, ya umumnya di dunia kesehatan ya. Betul. Ya, itu harus punya minat dulu, jangan sampai ketika masuk farmasi enggak minat gitu ya, enggak minat terus akhirnya di tengah jalan bimbang gitu ya, minat dulu ya. Kemudian yang kedua ya mau kerja keras ya, yang artinya kuliah di farmasi enggak bisa sambil tidur terus lulus. Jadi saya sampaikan, oh praktikumnya banyak, praktikumnya ya, banyak, ya, dan mereka harus apa ya, buat laporan sementara, laporan akhir, harus pretest, posttest, ya mereka harus bekerja keras. Kalau apa ya, pengetahuan ya, kemampuan akademik saya kira kalau sudah lulus SMA itu ya setiap orang pasti punya kelebihan ya. Ya. Betul. Punya kelebihan pasti gitu. Asal tadi mau bekerja keras, belajar gitu, saya kira semua bisa gitu. Setuju sih. Jadi kita tidak boleh udah masuk leyeh-leyeh gitu ya Pak ya, karena betul. di farmasi ternyata bukan yang kayak gitu, karena harus gigih, karena tiap laporan ada laporannya, ngelaprak tiap hari bisa ya Pak ya. Ya. Oke Pak. Nah, oke, orang-orangnya harus yang seperti itu, yang gigih, yang disiplin, yang sudah disebutkan Pak Suparman. Lalu ada nggak sih Pak limitasi pendaftar gitu ya? Atau harus lulusan SMA kah? Atau harus lulusan dari farmasi kah yang boleh masuk? Gitu. Gimana? Iya betul. Jadi karena di farmasi kan apa ya, ilmu kesehatan ya. Jadi basicnya itu kan ilmu pengetahuan alam ya tentu ya. Ya jadi yang kita terima itu kalau SMA itu dari jurusan IPA. Ya. Jurusannya IPA. Kemudian kita juga menerima dari SMK ya, tapi SMK dengan jurusan farmasi. Ya. MAN juga bisa ya, MAN SMA itu kan setara ya. Itu jurusan IPA. Ya, jadi biar nanti tidak terlalu apa ya. Kaget ya Pak? Iya. Mungkin dari IPS juga apa ya, kalau orangnya cepat adaptasi mungkin bisa ya, tapi biar nanti tidak kaget terus jalannya lambat, ya kita batasi ya IPA, kemudian kalau dari SMK itu SMK farmasi gitu. Ya, seperti itu. Baik. Pak, tapi sebelum masuk ke gimana cara daftarnya biar makin yakin pemirsanya, kenapa sih harus pilih farmasi UMP? Ya, kalau farmasi UMP itu yang pertama tuh sudah unggul ya, jelas ya. Kita S1 unggul, profesi unggul, S2 unggul. Yang kedua kita sudah S1 farmasi itu berdiri sejak tahun 2000. Ya, jadi sudah sangat tua ya, artinya sudah 26 tahun ya. Ya kita sudah tua, alumninya pasti sudah banyak. Ya, jadi itu menangnya universitas yang sudah tua gitu, itu ya salah satu alumni ya, alumni. Karena alumni itu pasti akan support ke kampusnya juga sangat besar. Jejaringnya juga sudah besar ya Pak ya? Ya, betul, jejaring itu ya. Karena dengan jejaring kita bisa misalkan menempatkan tempat praktek mahasiswa itu dengan mudah gitu, karena pasti kalau misal ada alumni kita yang jadi apa ya, misalkan plant manager di suatu industri farmasi, misal ada ya suatu industri farmasi, terus kita titipi mahasiswa, pasti dia tidak menolak. Ya pasti, oh ya, ya pasti mereka akan punya keterikatan ya, ya karena dulu dididik di farmasi UMP, ya sekarang gantian mendidik adik-adiknya gitu untuk belajar di situ gitu. Ya. Itu tadi apa ya? Ada dua ya. Nah, mengapa kok harus di farmasi UMP ya? Yang pertama,
ya kedua tadi alumni ya, Heeh. kita sudah tua ya. Kemudian masih ada lagi nih Mbak Apa nih, Norika. apa nih? Ya. Eh, tadi komitmen staf pengajar Tendik ya, Sivitas Akademika UMP itu ya sangat Tinggi. kuat ya, sangat kuat dan sangat tinggi untuk membuat lulusan kita jadi benar-benar lulusan yang kompeten gitu ya. Jadi tidak ada dosen farmasi UMP itu apa ya siang-siang atau leyeh-leyeh gitu ya. Tidak ada ya, Pak? Tidak ada, kita jam 9 jemput anak itu nanti dimarahi sama. Oh, sangat ketat dan profesional ya, Pak ya? Iya, kita nggak bisa terus online, kuliah online sembarangan gitu. Oh, gitu nggak bisa, nggak Pak? mungkin gitu. Itu komitmen itu dijaga benar oleh pimpinan ya, sehingga apa ya itu kan pasti mahasiswa juga akan melihat ya kalau etos kerja Civitas Akademika di Fakultas Farmasi UMP itu seperti itu kan bawah sadar kita memberi pelajaran ke mereka bahwa iya bekerja itu ya seperti ini. Ya, ibaratnya para dosen dan staf itu ngasih contoh ya Pak ya, Ya betul. bagaimana betul. profesionalisme di dunia bekerja itu Ya. seperti apa. Nah, oke. Lalu Pak, bagaimana sih Pak caranya mendaftar untuk jadi mahasiswa UMP? Ya, oke. Yang pertama itu kunjungi Laman PMB. halamannya PMB UMP ya. Mm. Ya. Jadi ada macam-macam jalur. Oke. Ya, kalau di farmasi itu kalau mau jalur yang nggak pakai tes, Mm. ya itu bisa jalur unggul namanya. Ya, itu kalau apa adik-adik calon mahasiswa itu punya prestasi, misal pernah jadi ketua OSIS, kemudian bendahara OSIS, bendahara umum ya, gitu. Silakan pakai sertifikat itu, kemudian ada rekomendasi dari apa kepala sekolah atau guru BK, kemudian lewat jalur unggul saja, itu enggak pakai tes, cuman melampirkan raport, kemudian apa sertifikat ya, baik sertifikat tadi organisasi, sertifikat prestasi juga bisa. Ini prestasinya juga akademik atau non akademik ya. Jadi pernah misalkan atlet ya, ini juga kita apa ya kita diambil ya kita pertimbangkan gitu. Karena Pak seorang atlet itu pasti punya apa ya mentalitas yang tinggi ya Pak ya. Mentalitas yang bagus. Jadi itu kemudian jalur organisasi juga bisa. Misalkan organisasi aktif di Muhammadiyah ya, aktif di Muhammadiyah atau aktif di apa ya tempat lain ya. Saya kira itu juga calon mahasiswa yang potensial bagi kami gitu. Kemudian itu jalur unggul ya. Ada lagi jalur SNBT. SNBT itu tinggal melampirkan apa sertifikat SNBT. Ya, kami tidak mematok skor berapa ya. Jadi kalau skornya berapapun coba aja. Kadang kami juga milih itu berdasarkan mata pelajaran, ya, nilai mata pelajaran. Misal, oh ini bahasa Inggrisnya bagus nih, 700. Matematikanya bagus. Kimianya bagus gitu. Kimianya bagus, yang lain jelek, enggak apa-apa gitu. Dicoba aja dulu ya Pak Ya, ya. coba aja. Pasti kita akan melihat itu, ya. Kemudian jalur apa lagi? Jalur reguler tes ya. Tes di mana? Langsung ke PMB, itu langsung one day service ya. Kalau lolos passing grade-nya berarti kita langsung bisa registrasi atau entah registrasinya biasanya dibatasi kalau di PMB ya. Kemudian ada jalur tes online ya. CBT online tapi itu pakai wawancara ya itu. Oke. Ya, itu agak beda ya, karena tesnya online gitu. Jadi nanti biasanya wawancaranya sama saya ya. Sama saya sama sekretaris prodi biasanya. Ini agak apa? Ya gampang-gampang susah gitu ya. Biasanya passing grade agak rendah pun kalau oh ini kayaknya potensial coba kita wawancara gitu. Itu kemudian ada jalur apa ya sekarang ada tes kemampuan akademik ya, ada TKA. juga ya TKA ya. Itu tapi ini kan baru mau dilaksanakan di
periode ini ya. Kemarin kan belum. Belum. Berarti ini mau dilaksanakannya di penerimaan yang sekarang tahun ini. Ya, ya betul. Jadi hubungi saja lamannya PMB ya, pmb .ump.ac.id. Begitu. Jadi untuk para pemirsa kemungkinan besar nanti pemirsa kalau yang mau daftarnya lewat tes bakalan bertemu dengan Pak Suparman, diwawancari Pak Ya, Suparman online soalnya. ya. Online gitu ya, Tes Pak. online. Ya. Oke, terakhir Pak, pesan-pesan untuk pemirsa di rumah dan juga untuk dunia kesehatan di Indonesia dari Pak Suparman. Silakan Pak. Ya, jadi kalau untuk kuliah di farmasi ya, di Fakultas Farmasi kan sekarang kan Fakultas Farmasi ya banyak sekali ya. Betul. Ya, banyak sekali, mungkin ya apa ya, banyak apa ya, tawaran-tawaran gitu ya, mulai dari biaya atau kemudahan-kemudahan. Ya. Tapi namanya kuliah itu kan untuk mencari bekal ya, pengetahuan juga skill ya. Betul. Ya. Jadi ya kalau kita mau nyari itu bukan hanya nyari nilai atau bukan hanya nyari apa ya, kemudahan yang lain. Ya silakan ke UMP ya, ke UMP, Fakultas Farmasi UMP. Betul, Ya. betul. Kita benar-benar akan apa ya, ya sangat ketat ya terkait urusan apa ya, Kompetensi dan akademik. kompetensi dan akademik itu kita sangat ketat gitu ya. Ya, dan harapannya ya kami ya Fakultas Farmasi UMP itu bisa memberikan sumbangan bagi dunia kesehatan ya, harapan kami gitu ya. Jadi ya kami tidak hanya ingin meluluskan banyak mahasiswa ya, tapi kita ya meluluskan dan lulusannya itu bisa berkiprah ya, tidak menjadi beban bagi negara atau beban bagi dunia kesehatan, tapi justru memberikan solusi bagi dunia kesehatan. Oke, baik. Cukup mulia sekali dari harapan-harapannya dan semoga pemirsa di rumah bisa menjadi bagian dari program studi S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Terima kasih sekali waktunya Pak Suparman. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan, dan untuk pemirsa tetap di Satelit TV ditunggu episode Pojok Kampus yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.